أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi bermajlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan Sunnah, dan majlis yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada jam ini kita membahas kitab Umdatul Ahkam dan akhir pembahasan itu tentang mandi janabah. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, bab yang baru. Itu bab tentang apa? At-tayammum. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babut tayammum, bab tentang tayammum. Jadi kita membahas tentang tayammum. Tayammum itu termasuk pembahasan yang penting kita untuk pelajari. Karena tayamum itu sendiri adalah pengganti dari wudu dan mandi janabah yang kita sudah berlalu penjelasannya tentang wudu dan juga apa? Mandi janabah. Jadi pada keadaan tertentu sebagaimana akan dijelaskan, itu kita tidak berwudu dan tidak juga mandi janabah, namun diperbolehkan bertayamum sebagaimana nanti akan dijelaskan. Oleh karena itu pembahasan tayamum disebutkan setelah pembahasan apa? Setelah pembahasan wudu dan pembahasan mandi janabah. Jadi bukan pembahasan tayamum dulu baru wudu baru mandi janabah, bukan. Tapi apa? Pembahasan wudu kemudian mandi janabah, kemudian setelah itu tayamum. Karena tayamum adalah pengganti dari wudu atau mandi janabah. Jadi apa kata penulis di sini? Babut tayammum, bab tentang tayammum. Tayammum itu secara bahasa al-qasd. Secara bahasa yang dimaksud dengan tayammum itu al-qasd, bermaksud, tujuan, maksud dan tujuan. Itu tayammum secara bahasa. Namun yang dimaksud secara istilah syar'i, istilah syariat, yang dimaksud dengan tayammum itu apa? Yaitu mashul wajhi wal yadain bi turabin tahur ala wajhin makhsus, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah yang suci dengan cara yang khusus. Maksudnya ada ketentuan khususnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kita baca hadis yang pertama. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma' faqala 'alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Rawahu al-Bukhari. Dari Imran ibn Husain, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu melihat seseorang yang dia menyendiri, tidak salat bersama orang-orang, tidak salat bersama Nabi dan para sahabatnya ketika itu, maksudnya tidak salat berjamaah. Maka Nabi yang melihat orang tersebut karena tidak bergabung salat berjamaah, maka Nabi bertanya, ya fulan, wahai fulan, apa yang menghalangimu dari salat bersama orang-orang? Apa yang membuatmu terhalangi? Apa alasan? Itu maksudnya, yang membuatmu tidak salat bersama kami. Maka orang tadi menjawab apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu sedang janabah, dalam keadaan junub. Orang tersebut lagi keadaan apa? Keadaan junub, dan tidak ada air. Jadi orang tersebut ternyata dia belum mandi janabah, masih dalam keadaan junub, sehingga dia belum tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Dia belum mengilmui sesuatu, sehingga dia tidak mau ikut salat berjamaah. Maka apa kata Nabi ketika mendengar alasan orang tersebut? Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu menggunakan as-sa'id, tanah. Sesungguhnya itu telah mencukupi. Maksudnya di sini perintah untuk bertayamum sebagaimana akan dijelaskan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, tentang masalah tayamum itu merupakan perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan di dalam Islam, dan termasuk di antara kemudahan yang ada di dalam syariat Islam. Jadi tayamum itu ada untuk apa? Untuk memberikan kemudahan kepada kita. Ada untuk memberikan kemudahan kepada kita. Dan tentang disyariatkannya tayamum itu telah jelas dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Adapun di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam keadaan sakit atau bersafar, atau salah seorang di antara kalian itu dia buang air, atau dia menyentuh wanita, maksudnya berhubungan, lalu dia tidak mendapati air, air, maka apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, yang baik, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah tersebut. Jadi jelas tentang disyariatkannya apa? Disyariatkannya tayamum di dalam Al-Quran. Adapun di dalam Sunnah, itu diantaranya hadis yang kita baca tadi. Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu menggunakan tanah, sesungguhnya itu telah mencukupimu. Dan hadis yang disebutkan juga oleh penulis hadis yang kedua dan seterusnya. Sebentar kita akan baca. Adapun kesepakatan para ulama, maka telah dinukil kesepakatan para ulama oleh para
imam seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam An-Nawawi, dan juga selain mereka berdua, bahwasanya tayamum adalah apa? Perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Jadi kesimpulannya apa? Tayamum adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan dalil dari dalam pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian yang ketiga apa? Kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Kita kembali tadi ke hadis yang kita baca. Di situ perhatikan Nabi alaihi salatu wassalam itu melihat salah seorang sahabatnya, yang tidak ikut salat berjamaah, sehingga Nabi ketika melihatnya itu bertanya apa yang terjadi. Di sini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang ketika dia melihat sesuatu dari temannya, dari saudaranya, ada sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang kurang baik menurutnya, dia tanyakan, ya fulan, apa engkau lakukan? Kenapa bisa terjadi? Kenapa engkau lakukan ini? Jadi ditanyakan. Di sini Rasulullah SAW ketika melihat salah satu temannya, salah satu sahabatnya yang tidak ikut bergabung salat berjamaah, Rasulullah langsung apa? Tanyakan. Rasulullah apa? Langsung tanyakan. Jadi hendaklah seorang demikian ketika dia melihat saudaranya kadang ada perkara-perkara yang dia tidak lakukan dan kita lihat itu hal yang mungkar atau hal yang kurang baik, maka hendaklah kita menanyakan apa sebabnya. Kita tanyakan apa sebabnya, kadang karena ketidaktahuan dia sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan di sini juga terdapat dorongan faedah, yaitu dorongan agar supaya seorang itu dia benar-benar menjaga salat jamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu tidak membiarkan sahabatnya, langsung ditanya, kenapa engkau tidak ikut salat berjamaah bersama orang-orang? Artinya apa? Pentingnya salat berjamaah. Oleh sekiranya salat berjamaah bukan perkara yang penting, Rasulullah tidak langsung bertanya. Tidak langsung bertanya kepada orang tersebut, tapi langsung beliau tanya, apa yang menghalangimu dari ikut salat berjamaah? Kemudian hadis yang mulia ini itu memberikan faedah kepada kita pentingnya kita belajar ilmu agama, pentingnya kita belajar memahami ilmu, kita beramal dengan ilmu. Perhatikan di sini sang sahabat, ketika dia tidak paham cara bertayamum, jadi belum sampai ilmu apa tentang tayamum, sehingga apa dia tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Karena setahu para sahabat tadi yang tidak mau sholat berjamaah, kalau orang masih dalam keadaan junub, masih dalam keadaan janabah, itu apa? Tidak boleh sholat. Sedangkan di sini dia perlu memiliki ilmu tentang tayamum. Ya, karena dia tidak temukan air, dia tidak mendapati air, sehingga kalau dia sholat, dia takutkan nanti sholatnya tidak sah. Karena disyaratkan sholat harus apa? Harus dia sudah mandi janabah, karena dia dalam keadaan hadas besar. Jadi orang tersebut lebih baik dia tidak sholat, karena dia belum memiliki ilmu. Sehingga pentingnya apa? Pentingnya kita belajar. Jangan seperti ucapan sebagian orang, tidak perlu kita belajar, tidak perlu kita berilmu, yang penting kita beramal saja. Beramal tanpa ilmu itu adalah hal yang sia-sia. Seorang harus dia mengilmui amalan tersebut. Di ucapan sebagian orang, kita tidak perlu berilmu, tidak perlu kita menuntut ilmu. Yang penting kita rajin sholat saja. Yang penting kita rajin berkumpul-kumpul. Itu tidak benar. Ini ucapan yang tidak benar. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya ilmu, cara sholat yang benar. Oleh karena itu beliau katakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah ajarkan para sahabat, diajarkan ilmu, tata cara yang benar.
Jadi tidak benar kita katakan bahwa tidak perlu kita berilmu. Kita ikuti saja kebiasaan orang-orang tua kita. Kita ikuti saja kebiasaan nenek moyang kita. Tidak mungkin orang-orang tua kita dia salah. Ini ucapan sebagian orang. Tidak benar. Patokan kebenaran bukan karena orang tua kita melakukan. Bukan. Orang tua kita, sekalipun orang tua kandung, kalau dia keliru kita katakan keliru. Jelas menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah kita katakan keliru. Jadi patokan bukan karena apa, bersandar kepada perbuatan orang-orang tua. Karena kalau sekiranya perbuatan orang-orang tua itu benar, maka untuk apa diutus Nabi kita Muhammad SAW? Karena beliau memiliki orang tua juga, orang tua yang memiliki agama juga. Untuk apa beliau diutus? Untuk membenarkan tradisi-tradisi orang tua beliau, kaum beliau. Oleh karena itu ketika beliau menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama, maka apa kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu? Cukuplah apa yang kami dapati apa? Orang-orang tua kami kerjakan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kata Allah mengisahkan tentang keadaan mereka. Kalau dikatakan kepada mereka, marilah ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, itu Al-Quran dan Sunnah. Apa kata mereka? Hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah kami dapati orang-orang tua kami kerjakan. Jadi kalau ada yang seperti di zaman sekarang itu, di zaman sekarang ini kalau dia katakan cukup kami dapati orang-orang tua kita kerjakan, cukup. Seperti sama ucapannya dengan orang-orang apa? Arab dahulu yang masih jahiliyah. Ketika mereka membantah siapa? Membantah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sama-sama mengikuti mereka ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan. Jadi siapa yang diikuti kita? Kita ikuti Nabi atau ikuti orang-orang tua? Hah? Pertanyaannya siapa yang diikuti? Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa dia diutus dan untuk apa kita beriman kepada beliau kalau kita tidak ikuti, kita hanya mengatakan yang penting orang tua saya sudah kerjakan, itu yang kita ikuti. Tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu tidak ada manfaat keimanan kita kepada Nabi, keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran jelas dijelaskan hukum-hukum di situ. Sunnah-sunnah Nabi dijelaskan hukum-hukum di situ. Jadi kalau kita hanya berpatokan kepada kebiasaan orang tua, kebiasaan yang di masyarakat, padahal jelas-jelas bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka artinya keimanan kita bukan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah digantikan keimanan kepada orang-orang tua. Jadi tidak benar yang seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Jadi pentingnya kita apa? Belajar. Pentingnya kita belajar ilmu agama agar supaya kita beramal di atas ilmu. Beramal di atas apa? Di atas ilmu. Kemudian hadis yang mulia ini itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang ketika dia melihat kemungkaran dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu agama, hendaklah dia berlemah lembut padanya. Di sini Nabi SAW tidak kasar terhadap, tidak keras terhadap sahabatnya ini yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki ilmu. Padahal sholat berjamaah adalah sholat yang apa? Yang wajib. Ya. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah. La yatakhallaf ahadun minha illa rajulun ma'lumun nifaq. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada satupun orang di zaman beliau, di zaman para sahabat ketika masih hidup, tidak ada satupun orang dari zaman tersebut yang meninggalkan salat berjamaah kecuali apa? Orang-orang yang sudah jelas kemunafikannya. Salat berjamaah. Namun di sini perhatikan Nabi SAW ketika mengingkari sahabat ini, karena sahabat yang apa? Yang belum memiliki ilmu, dia belum tahu tata cara bertayamum, sehingga apa? Ditanyakan baik-baik. Tidak diingkari, kamu ini sudah berbuat kesalahan, kamu ini sudah tidak. Tapi apa? Ditanyakan, apa sebabnya? Kenapa engkau tidak salat berjamaah? Artinya apa? Ketika kita melihat orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang jahil, orang-orang bodoh terhadap agama, kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita ingkari dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Kita ingkari dengan cara yang baik. Kadang cara mengingkari yang salah sehingga mereka lari. Kadang sebagian orang ketika mengingkari yang salah, kita kasar terhadap mereka sehingga apa? Mereka lari, tidak mau belajar agama. Tidak mau belajar agama. Jadi orang-orang yang apalagi di zaman sekarang banyak dari kaum muslimin tidak paham agama mereka. Hanya untuk untung nama saja mereka saya muslim. Tapi apa? Jauh dari agama, ajaran agama yang benar.
jauh dari ajaran agama yang benar. Jadi hendaklah apa? Kita melihat orang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Kemudian di sini hadis yang mulia ini jelas Nabi katakan apa? Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Ya, cukup bagimu dengan menggunakan apa? As-sa'id, yaitu tanah. Sesungguhnya hal itu telah mencukupimu. Di sini maksudnya perintah untuk bertayamum. Perintah untuk bertayamum. Kita baca hadis yang kedua. Karena di situ tentang tata cara bertayamum. Berkata penulis rahimahullah taala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah alaihi salatu wassalam fi hajatin فأجنبت فلم أجري الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW itu mengutus beliau, itu Ammar bin Yasir, pada suatu keperluan. Lalu aku pun junub. Ammar bin Yasir ketika diutus oleh Rasulullah SAW ketika itu beliau junub. Kata beliau, dan saya tidak menemukan air. Jadi beliau hendak mau mandi, namun beliau tidak mendapatkan air untuk mandi. Kata Ammar, maka saya pun itu berguling-guling di tanah. Nah, berguling-guling di atas tanah. Ammar bin Yasir ketika itu karena dia tidak mendapatkan air dan dia belum tahu tata cara apa? Bertayamum. Di sini beliau berijtihad. Beliau apa? Berijtihad. Beliau berijtihad bagaimana agar supaya beliau bisa salat. Jadi beliau berguling-guling apa? Di atas tanah sebagaimana hewan itu berguling-guling di atas tanah. Kata beliau, lalu setelah itu saya mendatangi Nabi alaihi wasallam. Ketika beliau balik ke Madinah, beliau pun langsung bertemu Nabi alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian yang sudah terjadi. Maka apa kata Nabi alaihi wasallam ketika telah mendengar apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir? Kata beliau, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada. Cukuplah engkau itu mengerjakan atau melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Kemudian kata beliau, kemudian Rasulullah SAW itu menepukkan kedua tangannya di atas tanah satu kali tepukan. Lalu beliau mengusap tangan kirinya ke tangan kanannya, demikian juga sebaliknya, kanan ke tangan kirinya, dan apa? Dan juga wajahnya. Di hadis yang mulia ini di sini menyebutkan tentang apa? Tentang tata cara tayamum. Sebelumnya perhatikan tadi hadis yang pertama, kata Nabi apa? Alaika bis-sa'id. Bagimu untuk menggunakan as-sa'id. Cukup bagimu untuk menggunakan tanah. Di sini masalah pertama yaitu tentang sesuatu yang digunakan untuk bertayamum. Tentang apa saja yang bisa digunakan apa? Untuk bertayamum. Pertama tanah. Jadi tanah, menggunakan tanah untuk bertayamum di sini maksudnya tanah dalam bentuk apa saja? Tanah dengan jenis tanah apa saja?
selama dia tanah, maka di sini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya apa? Bertayamum dan menggunakan tanah. Jadi tanah dengan jenis apa saja itu apa? Bisa digunakan bertayamum tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini yang pertama. Jadi masalah tanah, kalau kita menggunakan tanah untuk bertayamum, maka di sini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam menggunakannya. Kedua, selain tanah, selain apa? Tanah. Selain tanah yang ada di permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi, seperti pasir, ya, batu-batu, bebatuan yang nampak di permukaan bumi, dan yang semisalnya selain tanah, apakah bisa digunakan untuk bertayamum? Maka di sini para ulama itu terjadi silang pendapat. Para ulama terjadi apa? Silang pendapat di antara mereka. Dan pendapat yang kuat dari dua pendapat, yaitu bolehnya menggunakan apa saja yang ada di permukaan bumi. Itu bolehnya menggunakan apa saja yang ada di permukaan bumi selama bisa untuk di apa? Bisa untuk ditepukkan tangan di atasnya. Itu meninggalkan apa? Debu-debu dan yang semisal. Mereka berdalil, kata mereka bahwasanya kata as-sa'id di dalam bahasa Arab, kata as-sa'id di dalam bahasa Arab itu apa saja yang ada di permukaan bumi. Apa saja yang ada di permukaan bumi. Jadi mereka bermaknai sa'id, alaika bis-sa'id, kata sa'id di dalam bahasa Arab, kata mereka itu apa saja yang ada di permukaan bumi, itu maknanya apa? Sa'id. Itu namanya sa'id. Jadi sehingga tanah ataupun apa saja yang ada di permukaan bumi yang bisa untuk dijadikan dipakai untuk bertayamum, yang asalnya adalah bagian dari bumi, maka apa? Maka boleh. Maka apa? Boleh digunakan untuk memakai apa? Memakai untuk bertayamum. Untuk apa? Bertayamum. Begitu juga hadis yang akan kita baca juga, hadis yang ketiga nanti akan kita sebutkan bahwasanya apa? Ju'ilatil ardu kulluha li tahura. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, bumi itu dijadikan bagiku untuk apa? Untuk alat yang digunakan untuk bersuci. Artinya apa? Apa saja yang ada di muka bumi ini itu asalnya di permukaan bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Bisa digunakan untuk bersuci. Dan juga telah sahih dari Nabi SAW, beliau pernah bertayamum dengan cara menepukkan kedua tangannya itu di dinding rumahnya atau di dinding salah satu dinding yang ada di Madinah, sehingga mereka katakan bahwa ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya apa? Bukan hanya tanah saja yang bisa digunakan untuk apa? Untuk bertayamum. Bukan hanya tanah saja yang bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, jadi itu tentang apa? Tentang masalah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Masalah selanjutnya itu keadaan yang dibolehkan kita bertayamum. Kapan kita dibolehkan bertayamum? Kapan kita dibolehkan apa? Bertayamum. Keadaan yang pertama yaitu saat tidak adanya air. Saat tidak adanya apa? Air. Baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan dia di kampungnya, dia dalam keadaan mukim. Jadi kapan tidak ada air, maka dibolehkan apa? Bertayamum. Jadi, kapan seorang dia tidak mendapatkan air untuk mandi atau untuk berwudu, maka apa? Dia boleh untuk bertayamum. Namun perlu diketahui kapan
seorang itu dia dikatakan dia tidak mendapatkan air? Jadi kapan? Jadi apa ketentuannya? Apa ketentuan seorang itu dikatakan dia tidak mendapatkan air? Apakah cukup misalnya karena di masjid sini tidak jalan airnya, dia langsung bertayamum, padahal mungkin misalnya di depan rumah sana ada air, atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi ketentuannya apa atau kapan seseorang itu dia dikatakan apa? Dikatakan dia tidak mendapatkan air sehingga dia dibolehkan apa? Bertayamum. Jadi ketentuannya seseorang itu dia dikatakan tidak mendapatkan air pertama ketika apa? Ketika sudah masuk waktu sholat. Pertama sudah apa? Sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu sholat. Dalam keadaan dia butuh air untuk berwudu atau misalnya untuk mandi janabah. Untuk apa? Mandi janabah. Kemudian yang kedua itu apa? Waktu yang dia gunakan untuk mencari air itu tidak sampai habis waktu sholat. Misalnya waktu zuhur, kalau dia gunakan untuk mencari air itu misalnya dia harus sampai habis asar, misalnya masuk waktu asar, maka di sini apa? Dia dikatakan dia sudah tidak mendapatkan air. Tapi kalau misalnya dia masih bisa mencari air sampai misalnya masih 2:30, karena sekarang asar 3:30, maka seperti ini apa? Dia masih wajib mencari air. Wajib mencari air. Sekalipun dia tidak sholat berjamaah, sekalipun dia tidak harus sholat apa? Berjamaah. Jadi demikian. Apalagi di zaman sekarang yang rata-rata sudah punya kendaraan, gampang sekali biar 10 kilo bisa cepat. 10 kilo di sini kemana? Mana Sahan sana? Atau kemana? Kilo apa? Hah? Unit 2? Hah? Unit 2? Kurang lebih 10 kilo. Hanya 5 menit kalau Abu Aiman. Hah? Jadi dekat. Kalau dulu saja orang kadang jalan kaki atau ini. Jadi apa? Masih di zaman sekarang justru lebih dekat lagi kita mencari apa? Jadi jangan cari-cari alasan untuk apa? Bertayamum. Padahal kadang hanya 100 meter sebelah, 200 meter. Dia cari alasan supaya apa? Bertayamum saja. Bertayamum saja. Jadi apa? Tidak dibenarkan. Jadi kapan seseorang itu dia dikatakan dia tidak mendapatkan air? Yaitu ketika demikian. Dia memang ada masyaqqah, kesulitan untuk mencari. Di antaranya dalam masalah apa? Di situ dia ditakutkan dia kehilangan atau kehabisan waktu apa? Waktu sholat kalau dia mencari. Mungkin kalau dulu demikian, kalau jarak demikian, kalau berjalan kaki bisa jadi kalau dia balik sudah habis apa? Sudah habis waktu. Atau terjadi apa? Di situ ada masyaqqah kalau kita mencari demikian. Namun sekarang ada kemudahan yang menggunakan kendaraan-kendaraan sehingga yang seperti ini itu kita mudah mencari. Namun kapan kita ada kesulitan untuk mencari air dan kita perkirakan kita tidak dapatkan air tersebut, persangkaan kuat kita tidak dapatkan lagi air yang ada di sekitar daerah sini, maka seperti itu apa? Boleh kita bertayamum. Namun kecuali kalau sungai apa namanya sih? Singkoyo sudah kering. Belum pernah kering ya? Belum? Belum pernah kering. Jadi tidak ada apa? Tidak ada udzur bagi orang tua ini untuk bertayamum. Kalau apa? Kalau dari sisi kehilangan apa? Kehabisan air. Kehabisan apa? Air. Keadaan yang kedua yaitu ketika tidak bisa menggunakan air. Jadi ada masyaqqah dalam menggunakan air, kesulitan dalam menggunakan air, baik karena sakit atau alasan lainnya. Alasan lainnya yang kita tidak bisa menggunakan apa? Air. Misalnya karena saking dinginnya. Di sebagian daerah, sebagian wilayah itu kadang saking dinginnya. Ya.
Kalau menggunakan air justru apa? Membuat bahaya pada anggota wudunya. Jadi apa? Itu. Jadi karena sakit, misalnya kalau dia mandi, misalnya mandi janabah, kalau dia mandi nanti justru membuat dia sakit. Jadi jangan dibuat alasan ya. Dia belum sakit, namun dia katakan nanti kalau saya mandi sakit. Baru cari-cari alasan, padahal dia orang yang kuat. Cuma cari-cari alasan saja. Sebagian orang dia katakan, bagaimana kalau nanti subuh-subuh mandi janabah subuh-subuh? Dingin. Hanya sekedar dingin dan tidak membahayakan, tidak apa? Tidak membuat kita dibolehkan untuk bertayamum. Hanya sekedar dingin. Di zaman sekarang tinggal dipanaskan air, apalagi kompor gas, tinggal di sorong ke kiri saja. Tinggal pakai air hangat. Jadi jangan cari-cari alasan untuk bertayamum. Dan cari-cari alasan. Namun kapan seorang itu yang benar-benar dia tidak bisa menggunakannya, dia sakit. Misalnya dokter mengatakan tidak boleh dulu kamu mandi, atau tidak boleh kamu berwudu dulu, karena kalau terkena air justru membuat sakitmu tambah parah. Berarti ini boleh dia bertayamum. Boleh dia apa? Dia bertayamum. Atau misalnya dia dalam keadaan demam atau semisalnya, kalau dia mandi justru tambah sakit lagi. Berarti ini boleh dia bertayamum. Boleh dia bertayamum untuk apa? Untuk pengganti wudu ataupun apa? Ataupun mandi janabah. Adapun mandi janabah. Kita lanjutkan. Tentang kaifiat tayamum. Tata cara apa? Bertayamum. Pertama, dalam bertayamum itu jelas, setiap amalan harus apa? Harus ada niatnya. Setiap amalan harus ada niatnya, yaitu keinginan kita, kehendak, kemauan kita untuk melakukan tayamum, untuk mengerjakan ibadah tayamum, maka itulah apa? Itulah niat. Itulah niat. Jadi tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita ucapkan niatnya. Jadi kapan kita sudah ada keinginan untuk bertayamum, melakukan tayamum tersebut, maka itu namanya apa? Itu namanya niat. Niat itu artinya apa? Al-qasd. Itu tujuan. Jadi kapan seseorang itu dia sudah ada keinginan di dalam hatinya, muncul keinginan untuk melakukan ibadah apa saja, mau sholat, mau wudu, mau puasa, mau tayamum, dan muncul di dalam hatinya untuk melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa? Itu namanya dia sudah berniat. Jadi tidak perlu kita mengucapkan nawaitu atau semisalnya. Tidak perlu nama itu yang semisalnya. Jadi cukup kehendak hati kita untuk melaksanakan tayamum, maka itu apa? Itu namanya sudah niat. Karena niat tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Bukan di lisan. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah sebelum memulai. Kenapa? Kata para ulama, karena tayamum itu pengganti dari wudu, begitu juga mandi, sehingga disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Namun kalau seorang dia tidak mengucapkan bismillah, boleh juga. Sekalipun dia tidak mengucapkan bismillah, maka apa? Boleh. Kemudian setelah itu cara bertayamum, mayoritas ulama itu menjelaskan bahwasanya tayamum itu dilakukan dengan satu kali tepukan di atas tanah seperti ini, satu kali itu tepukan di atas tanah. Kemudian setelah itu tepukan tersebut itu diusapkan ke wajah,
Diusapkan ke apa? Ke wajah seperti ini. Kemudian setelah itu apa? Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Itu pendapat mayoritas ulama. Jadi simple sekali. Jadi simple sekali. Jadi cukup ditepukkan di atas tanah seperti ini. Kemudian apa? Setelah itu disunahkan juga, sebagian ulama berpendapat disunahkan kalau banyak sekali pasirnya atau tanah yang melekat, maka apa seperti ini atau ditiup juga boleh. Kemudian diusapkan, merata ya. Yang penting kita sudah rasa kalau dia sudah merata di wajah. Setelah itu baru apa? Mengusap yang kanan dan yang kiri. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri seperti ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Masalah selanjutnya tentang terkait masalah mengusap wajah dan tangan, telapak tangan ya. Dan telapak tangan. Apakah harus wajah dahulu yang dimulai, kemudian tangan? Maksudnya apakah wajib harus demikian atau tidak? Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama itu tidak wajib harus berurutan. Jadi tidak wajib harus memulai wajah, kemudian apa? Kemudian baru telapak tangan. Namun dianjurkan demikian. Dianjurkan memulai apa? Memulai wajah kemudian telapak tangan. Dianjurkan memulai wajah dulu, kemudian setelah itu telapak tangan. Namun tidak wajib. Tidak wajib. Boleh seorang itu kalau misalnya dia telapak tangan dulu baru apa? Baru wajah. Boleh. Boleh seorang itu dia mendahulukan telapak tangan baru wajah. Jadi tidak wajib. Cuma dianjurkan. Kenapa? Kenapa dianjurkan? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an demikian memerintahkan. Disebutkan apa? Disebutkan wajah dulu kemudian tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan apa? Tangan-tangan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya telapak tangan. Jadi disebutkan apa? Disebutkan wajah dulu baru tangan. Kata para ulama, penyebutan di sini itu tidak menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan wajib karena dalam bahasa Arab huruf waw itu tidak mesti secara berurutan. Dalam bahasa Arab huruf waw itu tidak apa? Tidak mesti berurutan. Misalnya kalau seorang dia katakan jaa Zaidun wa Amrun. Jaa Zaidun wa Amrun. Bahasa Arab. Jaa Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu datang. Kata huruf waw Zaidun waw ini waw wa Amrun itu tidak menunjukkan kalau sama-sama datang atau tidak menunjukkan berurutan. Tapi kadang bisa bermakna sama-sama datang, bisa bermakna berurutan, bisa bermakna tidak berurutan. Jadi itu dalam bahasa Arab. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min wa aydikum. Itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan wajibnya harus berurutan. Apalagi hadis yang kita baca tadi, itu di situ Nabi alaihi wasallam mendahulukan apa? Mendahulukan itu telapak tangannya dan apa? Baru penyebutan wajah. Wajhahu, penyebutannya setelah wajah. Artinya apa? Artinya bahwasanya mendahulukan wajah itu bukan perkara yang wajib. Jadi boleh saja mendahulukan apa? Mendahulukan telapak tangan ketika mengusap. Kemudian masalah selanjutnya, itu tidak harus persis terkena semuanya. Yang penting seorang dia sudah usap dan dia perkirakan dia sudah mengusap wajahnya. Sekalipun ada mungkin titik-titik tertentu yang tidak terkena, maka itu apa? Itu sudah mencukupi. Karena itulah yang dinamakan mengusap. Jadi mengusap, namanya mengusap tidak harus terkena semua. Sama seorang ketika dia mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya pasti ada sebagian rambut yang tidak terkena usapan. Ketika seorang mengusap kepala ketika berwudu, demikian juga dalam mengusap wajah atau mengusap apa saja. Jadi ketika seorang dia sudah mengusap wajahnya dan dia perkirakan dia sudah mengusapnya, sekalipun ada titik-titik yang mungkin
tidak terkena, itu sudah apa? Sudah mencukupi. Jadi tidak harus perlu kita, apalagi kalau bagian mata ini, ya, kalau kita harus dia usap, kalau begini tidak mau, tidak bisa, harus tapi jari-jari. Dan seperti ini memberatkan. Seperti ini apa? Memberatkan dan tidak ada perintahnya demikian. Artinya apa? Kita cukup mengusapnya dan kita sudah persangkaan kuat, kita sudah mengusap wajah kita, maka sudah selesai, sudah mencukupi. Kemudian masalah berikutnya yaitu batas mengusap tangan. Batas mengusap apa? Tangan. Jadi batasnya, pendapat yang lebih kuat itu hanya sampai pergelangan tangan. Pergelangan apa namanya? Telapak tangan. Pergelangan telapak tangan. Jadi bukan sampai siku. Bukan sampai siku, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, yaitu kaf. Jadi hanya apa? Hanya pergelangan tangan, yaitu telapak tangan saja sampai di pergelangan. Jadi hanya bagian di sini saja, sampai di sini. Jadi seperti ini yang diusap. Jadi tidak perlu diusap seperti ini sampai di siku. Sebagian ulama memang demikian, berpendapat sampai siku. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya mengusap itu sampai ke siku. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, sampai siku. Sampai apa? Siku. Namun pendapat yang lebih kuat yaitu cukup sampai di pergelangan tangan, di telapak tangan. Masalah selanjutnya, yaitu hukum bertayamum untuk hadas besar. Untuk hadas besar. Jadi apakah tayamum itu khusus untuk menggantikan wudu, ataukah juga bisa untuk menggantikan apa? Menggantikan mandi janabah. Mandi janabah. Jadi kalau wudu jelas, seorang ketika dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka cukup dia bertayamum. Begitu juga ketika seorang dia tidak mampu untuk berwudu karena sakit, maka cukup dia bertayamum. Namun di sini pertanyaannya, apakah juga tayamum tersebut untuk menggantikan, boleh untuk menggantikan mandi? Oh, jawabnya apa? Boleh. Jawabnya boleh, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Kedua-duanya hadis yang kita baca tadi itu apa? Menunjukkan kalau sahabat atau dua orang sahabat tadi itu apa? Mandi janabah. Yang satu dia mau sholat wajib berjamaah, namun dalam keadaan junub, sehingga dia tidak apa? Karena dia belum memiliki ilmu, sehingga dia tidak mau sholat. Yang kedua itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika beliau belum tahu tata cara bertayamum, sehingga beliau berguling-guling di mana? Di atas tanah. Sehingga apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya bertayamum itu untuk mengganti apa? Untuk mengganti mandi janabah juga. Jadi kapan seorang itu dia tidak bisa mandi janabah karena alasan yang kita sudah sebutkan tadi, tidak ada air sama sekali, atau karena sakit dan yang semisalnya, maka boleh dia apa? Boleh dia bertayamum. Namun perhatikan di sini, berbeda antara orang yang bertayamum untuk wudu, untuk menggantikan wudu, dengan orang bertayamum untuk menggantikan apa? Mandi janabah. Untuk orang yang bertayamum sebagai pengganti mandi janabah, itu dia sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Apa maksudnya sifatnya sementara? Kapan dia bisa menggunakan air, dia wajib apa? Wajib mandi. Misalnya seorang dia mandi, dia janabah, dia tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka di sini apa? Dia boleh bertayamum. Ketika masuk sholat dia bertayamum dan seterusnya. Namun ketika dia sudah sembuh dari sakitnya dan dia bisa menggunakan air, maka dia apa? Wajib mandi janabah. Wajib mandi apa? Mandi janabah.
Begitu juga ketika dia tadi tidak menemukan air, sama sekali tidak dapatkan air, dia boleh bertayamum. Namun ketika ada air, dia wajib apa? Wajib mandi. Dia wajib mandi. Berbeda dengan tayamum untuk pengganti wudu, itu apa? Tidak harus. Selama dia masih bertayamum, maka di sini apa? Di sini dia tidak diwajibkan untuk mengulang lagi apa? Mengulang lagi wudunya. Tidak diwajibkan untuk mengulang wudunya selama belum ada pembatal apa? Selama belum ada pembatal tayamumnya. Pembatal tayamum, pembatal wudu juga. Ya, pembatal tayamum itu pembatal wudu juga. Jadi selama belum ada pembatal wudu, maka dia tidak harus langsung berwudu. Tapi kalau dia berwudu misalnya sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka apa? Itu lebih utama. Itu lebih utama. Masalah selanjutnya seseorang dia memiliki air yang bisa dia gunakan misalnya untuk mandi atau berwudu. Jadi suatu keadaan dia memiliki air dan dia butuh mandi. Dia butuh apa? Mandi janabah. Atau dalam suatu keadaan dia hanya memiliki air untuk bisa apa? Untuk bisa berwudu untuk sholat saja. Namun pada saat yang bersamaan dia apa? Butuh air karena kehausan. Karena apa? Kehausan. Sedangkan dia tidak memiliki air yang cukup banyak. Kalau dia minum untuk menghilangkan hausnya, nanti dia tidak bisa lagi menggunakan apa? Airnya tidak cukup lagi untuk mandi. Tidak cukup lagi untuk mandi, atau misalnya kalau untuk berwudu tidak apa? Tidak cukup. Tidak cukup. Maka seperti ini Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala, itu beliau menukil kesepakatan dari para ulama yang beliau pernah mengambil ilmu darinya, bahwasanya orang yang seperti ini keadaannya itu dia hendaklah meminum apa? Meminum air tersebut, dan dia cukup menggantikannya dengan bertayamum. Jadi ketika dia butuh untuk minum karena dia sangat kehausan, sedangkan pada saat yang bersamaan dia butuh untuk berwudu misalnya, maka di sini apa? Dia boleh meminumnya, dan wudunya dia gantikan dengan cara apa? Dia gantikan dengan cara bertayamum. Kemudian masalah yang terakhir jika seseorang dia memiliki air, namun air tersebut tidak mencukupi ketika menggunakan misalnya untuk berwudu atau untuk mandi. Misalnya dia hanya memiliki air, kalau dia berwudu misalnya hanya untuk mencuci tangan dan wajahnya, sudah tidak cukup sampai selesai. Maka seperti ini bagaimana keadaannya? Di sini para ulama ada silang pendapat di dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih kuat wallahu alam, yaitu seorang dia gunakan saja air tersebut sampai di mana batasnya. Sampai di mana batas dia gunakan air tersebut, lalu sisanya dia bertayamum. Sisanya dia bertayamum. Misalnya kalau dia baru sampai di wajahnya, setelah itu dia selesai. Sudah selesai, yang lainnya dia ganti dengan cara apa? Dengan cara bertayamum. Allahu a'lam bishawab. Kita baca hadis yang terakhir. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala utitu khamsan lam yutahun ahadun minal anbiya
lam yutahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahr wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utaitu asy-syafa'ah وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong, maksudnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjihad, yaitu dengan ar-ru'b, memberikan rasa takut di hati-hati para musuh Islam dan kaum muslimin. Diberikan apa? Rasa takut di dalam jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka. Sejauh 1 bulan perjalanan, jadi masih jarak 1 bulan perjalanan sebelum mengadakan penyerangan, orang-orang kafir sudah merasa gentar menghadapi Nabi kita dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua kata beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, yaitu bumi ini dijadikan bagiku sebagai apa? Masjid. Sebagai masjid, maksudnya tempat beribadah. Maksudnya bumi seluruhnya kita bisa gunakan untuk tempat beribadah. Tempat beribadah dan juga apa? Tahura, untuk bersuci. Ini syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Maksudnya apa? Tanah yang ada di muka bumi ini itu bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga bumi ini digunakan untuk sebagai tempat beribadah. Artinya apa? Kapan seorang itu dia tidak di masjid, misalnya dia di perjalanan atau dia sedang di hutan atau di mana saja, sudah waktu sholat, maka apa? Boleh dia lakukan sholat sekalipun bukan di masjid. Tidak perlu capek-capek dia pulang kampung dulu baru dia sholat di masjid. Tidak. Misalnya kalau dia pergi ke hutan, misalnya kebun yang jauh dari kampungnya, maka sudah waktu sholat, dia sholat di sana. Dia sholat apa? Di kebunnya. Tidak perlu susah payah dia pulang-pulang lagi ke rumahnya, mandi dan seterusnya baru dia sholat di masjid. Tidak. Jadi kapan dia dapati sholat di sana, maka dia boleh apa? Boleh mengerjakan sholat. Kemudian kata beliau, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, bahwasanya apa? Telah dihalalkan bagiku al-ghanaim, ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka harta rampasan dari orang-orang kafir yang ketika mereka itu datang membawa harta-harta mereka, karena orang-orang kafir itu banyak ketika mereka berperang membawa alat, membawa segala macam makanan dan seterusnya, ya. Apa saja yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika berperang ketika itu, maka apa? Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasulullah SAW dan umatnya. Sebelum Nabi kita itu tidak dihalalkan. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sejak Nabi Musa karena jihad pertama yang terjadi di zaman Nabi Musa dan seterusnya. Itu mereka belum ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Di zaman Nabi Musa, kemudian nabi-nabi setelah beliau dari kalangan nabi-nabi Bani Israel dan seterusnya, itu mereka apa? Mereka tidak mengambil harta rampasan perang. Tidak mengambil harta rampasan perang. Cuma dikumpulkan lalu dibakar. Dibakar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Kemudian yang terakhir apa? Beliau wa'utaitu asy-syafa'ah. Saya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diberikan yaitu izin memberikan syafaat. Itu ada syafaat yang dimaksud di sini, itu syafaat ya al-kubra,
syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti itu apa? Kita butuh syafaat Nabi agar supaya Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mengadakan hisab kepada para makhluk. Jadi itu apa? Itu 5 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan di antaranya apa? Di antaranya bahwasanya tanah itu dijadikan tempat untuk beribadah dan juga bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci. Kita bisa gunakan untuk bersuci. Nah, itu hadis yang terakhir yang berkaitan dengan masalah at-tayammum, dan kita sudah selesai, dan insyaallah pekan depannya kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang al-haid. Bab al-haid tentang apa? Pembahasan tentang haid. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Nah. Minggu lalu itu tentang maka dalam agama ini mohon penjelasannya karena untuk masuk dalam kubur menerima jenazah. Nah, Itu mohon penjelasannya. Dan yang kedua tentang tayamum ini tidak bisa dijelaskan. Satu kali tayamum bolehkah untuk dua salah satu? Nah, dalam masalah tentang apa namanya orang yang mandi janabah, yang belum mandi janabah. Sudah, tapi ketika malam kondisi berjemur, malam itu mungkin berhubungan dengan istrinya. Nah, Walaupun sudah suci, tapi makanya tidak boleh masuk ke dalam dia. nah, yang seperti ini tidak harus, boleh saja. Bahkan seorang dalam keadaan junub saja boleh. Cuman apa namanya, kalau dia dalam keadaan suci itu lebih bagus. Apalagi kalau orang dia sudah mandi semalam, maka tidak ada larangan di situ. Maksudnya tidak terlarang. Cuma kalau seorang lain itu juga lebih bagus. Maksudnya dia harus terlarang, tidak boleh sama sekali, tidak harus. Adapun yang kedua tadi, apa tadi pertanyaannya? Nah, masalah tayamum, apakah satu kali tayamum boleh untuk 2 salat? Di sini terjadi silang pendapat yang sangat panjang di kalangan para ulama. Apakah boleh satu tayamum tersebut untuk beberapa salat selama belum batal? Sebagian ulama mengatakan dia hanya boleh salat fardunya itu dengan salat yang rawatibnya. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia hanya boleh satu kali salat. Setiap kali dia salat harus bertayamum. Yang pendapat yang kuat, wallahu alam, tayamum itu apa? Pengganti wudu. Maka selama kita berwudu itu kita bisa gunakan untuk salat apa saja. Selama belum batal, maka apa? Tayamum demikian. Selama belum batal tayamum tersebut, maka kita bisa gunakan apa? Kita gunakan untuk salat apa saja. Selama belum batal. Pembatalnya sama dengan pembatal apa? Pembatal wudu. Artinya selama belum batal maka bisa digunakan untuk salat apa saja. Misalnya sekarang dia bertayamum di waktu zuhur tadi, dan sekarang dia ikut kajian, belum batal sampai asar sebentar, boleh dia gunakan untuk dia lanjut, tidak perlu bertayamum lagi yang kedua kali. Tapi kalau dia ingin bertayamum lagi, boleh saja, lebih bagus, karena kita disunahkan untuk apa? Untuk berwudu setiap kali salat. Berwudu setiap kali salat itu dianjurkan. Bolehkah bersedekah dengan pakaian yang tidak menutup aurat kepada saudara, teman? Nah, masalah bersedekah atau memberikan pakaian yang tidak menutup aurat kepada saudara atau teman, maka di sini dilihat keadaan. Jika pakaian tersebut itu hanya digunakan untuk di dalam rumah, misalnya dalam rumah, memang itu pakaian bisa digunakan untuk pakaian rumah, maka seperti ini boleh. Namun jika digunakan untuk pakaian bebas kesana kemari, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan mengumpul-ngumpul, misalnya pakaian yang kita dahulu istilahnya belum berhijrah, di zaman sekarang istilah belum berhijrah, yang kita gunakan kemudian kita kasih orang lain. Nggak usah, kasihkan dia pakaian syar'i, beli yang baru. Atau pakaian kita yang masih bekas-bekas yang
yang syar'i itu diberikan kepada mereka, jangan diberikan pakaian yang tidak benar. Sebagaimana engkau menginginkan engkau berpakaian yang bagus, engkau juga inginkan apa? Saudara-saudara berpakaian yang bagus. Jangan kita apa? Justru memberikan pakaian kepada mereka yang terbuka. Ini kadang pemikiran sebagian orang yang tidak benar. Ya, ketika dia sudah merubah penampilan misalnya, dia justru memberikan pakaian kepada saudara-saudaranya yang apa? Yang belum syar'i. Tidak dibenarkan. Dia berusaha justru berikan yang syar'i agar supaya mereka berusaha pelan-pelan. Makanya dengan apa? Seperti kita juga. Ya, seorang itu dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana mencintai kebaikan kepada dirinya. Jadi jangan dia menjatuhkan saudaranya ke jurang kebinasaan. Jadi apa? Dia lihat perkara tersebut. Apa hukum menggunakan cincin emas di hadapan orang yang bukan mahram? Tidak boleh kan? Tidak dibolehkan. Karena perempuan jelas dilarang apa? Dilarang menampakkan perhiasannya. Kepada selain mahramnya. Wala yudhirna zinatahun. Bagaimana jika orang tersebut sedang diinfus? Mana yang lebih afdal, bertayamum atau berwudu? Nah, orang yang sedang diinfus, maka lihat keadaannya, dia dilihat keadaannya. Selama dia masih bisa bertayamum, maka dia selama bisa dia berwudu, maka dia berwudu. Sekalipun dalam keadaan diinfus. Adapun yang keadaan yang terkena infus, maka tidak perlu dia. Cukup diusap tempat-tempatnya tadi, diusap dengan air sedikit saja. Yang selebihnya dia tetap apa? Membasuhnya. Kecuali kalau sudah sama sekali dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, maka seperti ini dia cukup bertayamum. Namun selama lagi dia masih bisa untuk berwudu, asalnya apa? Dia berwudu. Selagi pertanyaan? Junub kan, orang junub itu sudah terhitung dengan wudu juga. Kita ketika mau tayamum dulu kita tayamum lagi. Gimana maksudnya? Kita sedang junub, kita tayamum. Itu sudah boleh sholat atau kita tayamum lagi untuk wudu atau gimana? Nah, jadi masalah tayamum untuk orang yang mandi janabah. Orang yang mandi apa? Janabah. Jadi sini dia pengganti apa? Pengganti mandi janabah. Mandi janabah artinya apa? Dia sudah dalam keadaan suci. Namun dia lebih baiknya dia bertayamum untuk apa? Untuk sholat. Dia bertayamum lagi untuk apa? Untuk sholat. Itu dia bertayamum sebagai pengganti mandi janabah aja. Kemudian setelah itu dia bertayamum untuk apa? Untuk sholatnya. Kalau dia sudah masuk waktu sholat. Maka dia bertayamum untuk sholat. Dulu kalau kita memasak, Nah, jadi kadang-kadang di perjalanan itu tidak ada perkampungan di bawah sini. Saya sering melakukan, saya bertayamum hanya bertepuk di belakang apa? Kursi. Terus kemudian saya lakukan pertayamum. Bagaimana dengan masalah ini? Nah, masalah seperti itu. Kalau memang di belakang mobilnya kursinya itu yang ada debunya dan yang semisalnya, boleh saja. Sebagaimana tadi hadis bahwasanya Nabi SAW itu apa? Menepukkan tangannya di dinding. Jadi boleh saja hal demikian. Tadi boleh saja selama yang penting jangan sama sekali situ bersih. Kalau memang apalagi kalau Honda Jaya ya banyak kan. Bolehkah nazar dengan menggunakan video call? Hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan dan langsung datang saja untuk nazar kepada orang tuanya. Soal kerja biasanya kerja di perkebunan atau pembongkaran lahan baru, kadang untuk melakukan sholat mereka sangat jauh dari kampung memang mungkin di perkebunan mana yang dianjurkan dalam syariat, maksudnya mana yang dianjurkan dalam syariat, apakah membantu
Nah, bagi orang yang dia di hutan atau tempat-tempat yang di situ tidak dikumandangkan azan, maka dia disunahkan azan. Dia disunahkan apa? Tetap azan di situ. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia tetap wajib azan. Tetap apa? Wajib azan. Kalau di tempat-tempat yang tidak dikumandangkan azan, misalnya di hutan ya, atau yang semisalnya, maka apa? Dia diperintahkan untuk menggunakan azan. Dia tidak cukup dia beriqamah saja. Harus dia azan. Harus apa? Dia azan kemudian iqamah. Kemudian setelah itu iqamah. Adapun di tempat-tempat yang sudah ada dikumandangkan azan di situ, maka di situ ada keluasan. Dia boleh azan juga boleh tidak juga boleh. Berarti tambahan, berarti kondisi seperti pandemi kemarin ini, artinya dia kan mendengarkan suara azan di masjid sebagai muadzin yang mendengarkan, itu dia tanpa harus azan lagi. Nah, tanpa harus azan boleh. Kalau dia azan boleh juga di rumah, dia azan di rumah. Azan sebagai zikir, di situ boleh kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu bahkan kata beliau ketika ditanyakan apakah perempuan boleh azan di rumahnya, beliau katakan boleh karena azan itu sebagai zikir. Sebagai apa zikir? Kalau mereka apa namanya azan sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja. Jadi boleh saja kalau seorang apa dia apa namanya tetap azan. Cuman kalau perempuan misalnya mereka tidak boleh mereka keras-keras. Maksudnya mereka cukup baca azan tersebut. Ini maksudnya apa? Kalau perempuan saja boleh, maka laki-laki lebih boleh lagi. Laki-laki lebih boleh lagi. Nah, Assalamualaikum. Sementara tayamum itu Pak darurat hukumnya. Nah, Jadi misalnya tadi bagaimana kita kalau bagian darurat dan kita mau pakai waktu yang misalnya sholat isya atau subuh nah, mohon penjelasan. nah. Jadi tayamum itu bukan darurat ya, tapi rukhsah, keringanan. Namanya beda antara darurat dan rukhsah. Beda antara darurat dengan apa? Rukhsah. Itu tayamum itu keringanan. Keringanan di dalam syariat ketika kita tidak mendapatkan yang namanya perintah, itu perintah berwudu dan perintah apa? Mandi. Dan di sini keringanan. Jadi apa? Keringanan. Tidak asalnya ketika kita sudah melakukan tayamum, artinya apa? Tayamum itu pengganti apa? Pengganti wudu misalnya. Artinya ketika kita bertayamum, kita dalam keadaan suci. Jadi selama belum batal, maka apa? Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Misalnya kalau kita katakan wajib engkau saat waktu salat misalnya kalau maghrib dia bertayamum. Kita katakan wajib lagi engkau bertayamum waktu isya. Mana dalilnya? Engkau mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Cuma kalau seorang itu dia bertayamum lagi boleh saja, bahkan dianjurkan kalau dia bertayamum lagi. Sebagaimana seorang itu apa? Seorang itu dia ketika berwudu, dia disunahkan berwudu lagi ketika masuk waktu sholat. Namun mewajibkan, kita tidak boleh mewajibkan sesuatu kecuali harus apa? Ada dalil yang mewajibkan. Jadi kita sini tidak boleh mengatakan wajib. Karena apa? Tidak ada dalil yang mewajibkan. Sehingga kita katakan bahwasanya satu kali tayamum selama dia belum batal, maka boleh kita gunakan apa? Boleh kita gunakan untuk sholat-sholat berikutnya. Kecuali kalau sudah batal, wajib dia bertayamum lagi. Wajib dia bertayamum lagi. Nah, tapi namun kalau sebelum batal, maka apa? Dia boleh gunakan. Namun kalau dia bertayamum lagi, itu apa? Itu sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana seorang yang dia berwudu, dia dianjurkan untuk berwudu lagi setiap masuk waktu sholat. Nah, di sini kebiasaan Rasulullah SAW apabila memasuki rumah-rumah istrinya selalu bersiwak dan memakai wangi-wangian. Bagaimana dengan para suami sekarang masuki rumah-rumah istrinya sangat jarang mengamalkan sunnah-sunnah yang ringan ini. Tapi kenapa para istri diharuskan menjaga agar suami tidak mencium bau tidak enak dari tubuhnya? Apakah tidak sama kewajiban ini antara suami dan istri? Nah, jadi antara yang disunahkan, ya, maksudnya di sini perhatikan Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanyakan
perkara yang pertama Nabi lakukan ketika beliau masuk ke rumah, kata Aisyah apa? Beliau biasanya bersiwak. Beliau biasanya bersiwak. Sehingga kata para ulama disunahkan bersiwak. Sebagian ulama mengatakan siwak sebelum masuk ke rumah itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu hanya mubah, hanya perkara yang mubah. Artinya intinya adalah perkara yang disukai dan dianjurkan dalam syariat. Seorang suami dia ketika masuk ke rumahnya, ini maksudnya apa? Biasanya dalam keadaan pulang dari safar. Pulang dari apa? Dari safar. Pulang dari safar. Dan hendaklah seorang itu dia apa? Dia tampil dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan apa? Yang baik. Dan hukumnya pun tidak wajib, ya. Hukumnya tidak apa? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib seorang suami itu setiap kali dia masuk ke rumah harus bersiwak atau yang semisal, atau memakai wangi-wangi dan semestanya. Adapun seorang istri, seorang dia menjaga dirinya untuk suaminya, itu perkara yang wajib. Perkara yang apa? Perkara yang wajib dan dituntut. Dituntut, ya. Dituntut oleh syariat. Jadi berbeda, ya, tidak wajib bagi suami hal tersebut. Setiap kali masuk itu bersiwak bukan perkara yang wajib. Bukan apa? Bukan perkara yang diwajibkan. Namun seorang tetap diperintahkan dan dianjurkan agar supaya dia menjaga apa? Menjaga kebersihan dirinya. Menjaga kebersihan dirinya, baik suami ataupun istri. Baik suami ataupun istri. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau baru pulang dari sholat, masih harum. Kecuali kalau dia pulang dari kebun. Orang pulang dari kebun jangan harapkan orang wangi. Pulang dari sawah diharapkan suaminya apa? Wangi. Ini keliru. Orang pulang dari kebun, ya berkeringat lah. Atau pulang dari kerja capek-capek dan seterusnya ke sana kemari naik motor, panas-panas, pulang diharapkan dia dalam keadaan wangi. Kalau dia pulang dari masjid atau pulang dari sesuatu, ya itu mungkin boleh diharapkan dia dalam keadaan apa? Wangi, dalam keadaan mantap. Tapi ini pulang dari kebun, dari sawah, diharapkan demikian. Kecuali dia singgah dulu mandi di sungai sana, atau singgah mandi di rumahnya orang dulu, numpang. Nah, jadi harus lihat kondisi juga, ya. Jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang lebih dari suami-suami kita. Nah, kalau istri-istri karena memang mereka di rumah harus siap, selalu siap, ya, karena mereka di rumah. Ngapain kemana-mana? Cuma di rumah. Jadi hendaknya mereka sudah tahu suami saya sebentar pulang. Mereka sudah tahu jam-jam pulangnya. Nah, sebentar jam 12 pulang. Pulang kantornya misalnya jam 2, atau pulang dari kebunnya jam 5. Mereka sudah tahu jam pulangnya. Jadi hendaknya mereka apa? 1 jam sebelumnya sudah beres-beres, bersih-bersih. Demikian, ya. Jadi jelas beda keadaannya. Allahu a'lam bishawab. Sudah selesai? Terakhir. Tidak tahu apa? Apakah ada doa khusus untuk keluarga itu yang sedang sakit dan ketika lulus harapan sembuhnya gitu? Nah, Allah alam, saya tidak tahu doa tentang itu. Allah alam. Namun seorang tetap dianjurkan dia berdoa kepada Allah dengan doa apa saja. Boleh dengan doa bahasa Indonesia atau bahasa daerah apa saja. Selama itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa khususnya anak tidak ingat, Allahu alam, tapi kita tetap diperintahkan untuk apa? Doa kebaikan. Doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap berdoa kepada Allah, mendoakannya agar supaya diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, dan diberikan apa yang terbaik. Dia masih hidup atau mungkin sudah meninggal dunia. Jadi doakan agar supaya dia mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.